Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang ya di mata kuliah Nanomikro Manufacturing atau Manufacturing berbasis mikro dan nano ya. Nah, di mata kuliah ini kita akan belajar lebih lanjut ya mengenai manufaktur tapi dalam skala yang lebih kecil ya. Kalau dulu kan kalian di semester 1 ya ngambil mata kuliah menggambar teknik ya, jadi udah bisa gambar CAD gitu ya. Kemudian semester 3 kalian ngambil mata kuliah P3, kalian sudah bisa mendesain produk ya. Kalian praktikum produksi ya. Nah, ini yang lebih advance-nya kita akan masuk mengenai apa sih itu manufaktur nanomikro ya. Nah, jadi mata kuliah ini akan diampu oleh saya ya, dan nanti setelah UTS akan diampu oleh Pak Herianto ya. Nah, di pertemuan pertama ini nggak banyak ya materinya. Pertama saya akan menjelaskan mengenai mata kuliahnya itu sendiri ya, deskripsi mata kuliah, kemudian apa sih ekspektasi ya, tujuannya, kemudian bagaimana asesmen dari mata kuliah ini ya. Dan sedikit saya akan menjelaskan ya pengantar untuk manufaktur manufaktur berbasis mikro dan nano ini ya. Dan yang terakhir saya juga akan memperkenalkan ya mengenai proyeknya. Jadi mata kuliah ini akan menyediakan pemahaman ya mengenai manufacturing berbasis mikro dan nano. Jadi di sini kita akan belajar pertama ya jelas definisi apa itu mikro nano ya, kemudian aplikasinya apa sih gitu ya. Kemudian gimana cara kita membuat produk-produk yang berbasis mikro dan nano ya. Jadi ada berbagai teknologi dan itu teknologinya berbeda dengan teknologi konvensional yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya ya. Jadi ada misalnya di sini ada fotolitografi, ada etching ya, nanofabrication technologies dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita cover di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Kemudian mata kuliah ini akan menggunakan project based learning ya. Jadi nanti kalian akan di-assign menjadi kelompok-kelompok. Nanti saya akan introduce apa assignment-nya di minggu ini, tapi untuk pembagian kelompoknya nanti di minggu depan gitu ya. Kemudian untuk setiap minggu kita akan ada milestone gitu ya, nyicil-nyicil sampai nanti di pertemuan ke-7 kalian nanti bisa membuat suatu micro device ya, yang nanti bisa kalian perlihatkan ya, kalian bawa di kelas di pertemuan ke-7 ketika kalian presentasi gitu ya. Nah, nanti di end of the semester ya, sebelum UAS nanti kalian akan submit laporannya ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, ini ada SOPI-nya, kemudian CPMK dari mata kuliah ini ya. Kita punya 4 CPMK. Yang pertama itu menjelaskan prinsip-prinsip dasar sehubungan dengan manufaktur berskala mikro dan nano. Kemudian nanti kalian bisa melakukan justifikasi metode dan teknologi manufaktur yang sesuai gitu ya, mampu merancang eksperimen, kemudian juga kalian mampu menggunakan berbagai sumber pembelajaran ya untuk mendapatkan ilmu baru yang sesuai topiknya berkaitan dengan manufaktur mikro ini ya. Nah, ini slide yang selalu saya berikan di setiap mata kuliah saya ya. Jadi saya ingatkan kembali apa itu arti SKS ya. Mata kuliah ini 3 SKS ya. Saya sebagai dosen pengampu menyiapkan materi pembelajaran gitu ya, menyiapkan assessment method gitu ya. Kemudian kalian sebagai mahasiswa ya datang pas jam perkuliahan yang mengerjakan tugas, dan tentunya saya mengerjakan tugas juga mempelajari lebih dalam mengenai topik mata kuliah itu ya. Nah, kalau 3 SKS itu kita di sesi face to face itu 2,5 jam. Tapi selain itu juga ada 3 jam tersendiri untuk educational activities dan 3 jam tersendiri untuk independent learning. Nah, jadi untuk mata kuliah 3 SKS ya, selain tatap muka itu harusnya kalian belajar 6 jam untuk mata kuliah itu ya, di luar kelas ya. Sehingga kalau kalian ngambil 24 SKS itu technically udah full
sultan gitu ya kalian ya, kalau benar-benar mengalokasikan ini ya. Nah, jadi ini ya sebagai reminder aja ya. Jangan belajar kalau hanya ada tugas ya teman-teman ya. Oke, nah ini assessment methodnya. Jadi tadi kan yang aku saya sama Pak Heri 50%, saya 50% ya. Nah dari 50% ini saya bagi menjadi 3 ya. Jadi ada class activities ya. Jadi anything that we do in the class, kalau misalnya ada kuis, kalau participation kalian itu juga dinilai itu kontribut 10% ya. Kemudian ada group project yang tadi ya assignment itu 70%. Jadi kalau kalian sungguh-sungguh gitu ya mengerjakan tugas kelompoknya bagus, insya Allah hasil nilai untuk mata kuliah ini juga bagus ya. Kemudian untuk midtermnya itu tetap akan ada midterm ya, karena tetap perlu menilai kinerja individu, tapi ini sekitar 20% ya. Jadi tetap heavy di group project ini ya. Nah kemudian ini adalah material yang akan kita cover selama 7 minggu ya. Yang pertama ini berintroduction ya, memperkenalkan apa sih manufaktur berbasis mikro dan nano. Kemudian di minggu depan kita akan belajar tentang beberapa fabrication technologies ya. Kemudian kita akan belajar mengenai micro machining dan juga additive manufacturing ya. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan additive manufacturing itu untuk membuat ya mikro dan nano device ya. Kemudian, nah ketika kita membuat eksperimen ya, kan kita nggak langsung ya kalian desain sesuatu terus langsung jadi, kan akan ada proses ya, proses desain, kan mungkin ada iterasi-iterasi ya. Sehingga di sini kita juga akan belajar mengenai design of eksperimen untuk mengoptimalkan ya proses fabrikasi dari device yang kalian pilih ya. Nah nanti di minggu kelima ya kalian mempresentasikan tuh progress so far ya. Nanti akan ada feedback gimana biar improve ke depannya ya. Nanti di minggu ke-6 kita akan belajar mengenai beberapa aplikasi dan case study, dan di minggu ke-7 itu final project presentation ya. Jadi di minggu ke-7 harapannya kalian sudah bisa mengenerate ya produk yang tadi akan kalian pilih. Kemudian kita juga akan melakukan persiapan untuk UTS ya. Nah untuk mata kuliah ini kita menggunakan LMS-nya UGM ya, yaitu ELOC. Nah silakan di ELOC itu harusnya udah punya akun semua ya di ELOC ya. Kalian bisa cari mata kuliah nano micro manufacturing, kemudian itu ada aksesnya, silakan kalian masukkan, nanti kalian akan bisa bergabung ya di ELOC. Nah jadi ini tadi sudah saya jelaskan ya sebelumnya, sebagian dari isi RPKPS ya. Jadi juga sudah ada RPKPS yang menjelaskan lebih detail ya mengenai course description-nya ya, kemudian apa yang akan kita pelajari di tiap minggu gitu ya. Nah ini juga sudah saya upload di ELOC ya, jadi nanti bisa kalian lihat di situ ya. Kalau ada pertanyaan boleh kontak saya lewat ELOC atau lewat email juga tidak masalah. Oke, kita kembali. Oke, nah jadi apa sih itu teman-teman sebenarnya manufacturing berbasis mikro dan nano ya? Nah jadi sebenarnya seperti terminologinya sendiri ya, karena manufaktur kan atau manufaktur berarti kita concern dari perancangan, dari pembuatan ya sampai assembly komponen atau sistem yang, karena kita membahas tentang nano dan mikro berarti kita membahas tentang ukuran ya, ukuran yang sangat kecil, skala mikro dan nano gitu ya. Nah istilah lain ada yang namanya microfabrication ya. Microfabrication ini sebenarnya suatu teknologi yang dikembangkan untuk industri semiconductor ya. Jadi biasanya itu silikon ya. Tapi kalau secara harfiah namanya microfabrication, sebenarnya as long as kita membuat sesuatu dalam skala mikro, itu udah bisa kita sebut dengan microfabrication ya. Nah begitu juga dengan nanofabrication ya. Nanofabrication juga merefer ke fabrikasi suatu device dalam skala nano gitu ya. Nah di sini saya membawa contoh ya. Ini dulu bagian dari yang saya kerjakan waktu saya S3 ya. Nah ini kalau kalian lihat, ini adalah
Nah, ini bisa dibagikan. Nah, kemudian ini juga. Nah, kecil ya teman-teman. Ini kira-kira ada berapa device nih? Tebak aja. Hah? Oke, ini di sini ada kayaknya 20 ke kanan, 20 ke bawah. Jadi ini ada 400 ukuran ini ya. Nanti kita patah-patah. Nah, ini ada 400 device di sini. Yang nanti bisa kita assembly dengan komponen yang lainnya. Ya, ini sensor. Ya, jadi bisa kita lihat ya, sangat kecil ya. Dan ini nggak kecil banget. Kalau misalnya kita ngomongin nano fabrication, misalnya ya, ini thickness dari materialnya mungkin beberapa 10 mikron gitu ya. Tapi ada juga yang dengan metode lain kita bisa buat sensor itu thicknessnya misalnya 10 nanometer, itu bisa ya. Nah, nanti kalian akan mencoba. Tadi yang mencoba ya kita terconstrain dengan alat yang kita punya ya teman-teman. Jadi mungkin nggak sampai ke nano fabrication, tapi ke micro fabrication. Nanti kalian akan coba ya. Oke, biar maksudnya kebayang. Ya, ini sangat visible untuk dilakukan ya. Dan kenapa kita ini ya teman-teman ya? Saya langsung lanjut aja ya. Kenapa sih kita membuat ini ya? Kenapa kira-kira teman-teman? Kalau kita lihat ya, pertama, nah ini barangnya sekecil ini bisa bikin 400 ya. Jadi ngirit ya. Less material usage ya teman-teman. Karena dia kecil, dia perlu power yang kecil juga ya. Kemudian karena dia kecil, kita bisa integrasikan di mana-mana. Kalian semua punya handphone ya. Nggak mungkin nggak ada punya handphone ya. Di sini saya lihat ada yang bawa handphone, ada tablet, ada laptop gitu ya. Kalau kalian lihat itu kan smart gadget semua ya. Nah, ada berapa komponen smart yang ada di device kalian itu sebenarnya teman-teman? Sangat banyak ya. Mulai dari gyroscope, mungkin kan HP kalian kan juga bisa detek suhu gitu ya. Jadi sangat banyak sensor yang ada di sana. Nah, itu ya kita akan mencoba ya mendalami dan memahami lebih jauh gitu ya. Nah, next adalah application. Tadi juga sudah sempat saya highlight ya. Tapi saya ingin bertanya kepada teman-teman yang ada di sini ya. Kira-kira dari barang-barang yang di sekitar kita deh, kira-kira apa ya aplikasi untuk mikrosistem ya, device yang tadi ya kecil-kecil, kira-kira apa teman-teman? Oke, silakan Mbak Dinda. Mungkin kalau misalnya di lab itu ada kayak kalau di misalnya komputer laptop itu ada kayak device CPU-nya gitu kan kayak kecil bisa si platnya itu dibuatkan. Oke, di komputer tadi ada mini CPU ya, jadi ada integrated circuit. Oke, yang lain ada yang ingin coba menjawab? Oke, silakan Mbak Iman. Buat ada di komponen otomotif dulu misalkan yang airbag, kalau misalkan mau terjadi tabrakan, kalau misalkan mobilnya juga cepat sensornya akan memerintahkan airbagnya untuk aktif. Oke, di otomasi juga ya, di otomotif tadi airbag, kemudian di mobil itu kan sensornya juga sebenarnya sangat banyak ya teman-teman ya. Ya, jadi aplikasi untuk microsystem ini juga sebenarnya sudah sangat banyak ya teman-teman. Tadi sudah disebutkan Mbak Ima di otomotif ya. Jadi akselerometer atau sensor suhu, sensor emisi itu semua part of microsystem teman-teman ya. Kemudian konsumer elektronik di gadget-gadget kalian sendiri ya. Ada mikrofon yang ada di situ pun mikrofonnya udah sangat kecil ya, ada gyroscope dan lain sebagainya. Ya, di telecommunication juga kita sudah menggunakan microsystem ya, di healthcare ya. Sekarang kalau di healthcare kan kalian ngecek tekanan, gula dan lain sebagainya kan alatnya kecil-kecil ya. Nah, itu bagian dari ini juga teman-teman ya. Kemudian untuk aplikasi environment ya, misalnya sensor kualitas udara tadi ya, sensor. Nah ini untuk environmental application ya teman-teman ya. Sensor gas ya untuk mendeteksi gas-gas berbahaya ya, misalnya di tambang
atau bahkan di laboratorium gitu ya, kalau misalnya kita menggunakan banyak gas kan harus kita bisa deteksi kalau ada kebocoran ya. Nah itu juga berguna di situ. Oke. Nah kemudian di sini saya lanjutkan beberapa tipe microsystem device. Di sini ada 4 yang akan saya jelaskan ya. Jadi pertama ini adalah microsensor. Nah microsensor ini ya seperti terminologinya ya, berarti dia adalah sensor. Sensor itu kan mendeteksi atau mengukur suatu fenomena fisik ya. Kalau sensor suhu ya dia mengukur suhu, sensor tekanan ya dia mengukur tekanan gitu ya. Kalau kita ngomongin microsensor ya berarti ukurannya micro gitu kan. Nah kemudian ada microaktuator ya. Kalau microaktuator dia ini fungsinya menghasilkan suatu action ya. Jadi dia akan mengubah sinyal listrik menjadi suatu gerakan mekanik. Tadi misalnya kalau sensor ya, sensor itu mendeteksi botol kosong ya misalnya, maka katup akan terbuka dan mengisi botol ya. Bisa ya kayak gitu ya. Nah itu contoh aktuator ya, valve untuk membuka dan menutup itu jadi aktuator. Atau misalnya pompa ya, kalau misalnya kalian punya suatu sistem penyiraman otomatis gitu ya, kalian punya kalau misalnya dia sudah mendeteksi mendeteksi tanaman itu perlu disiram gitu ya. Nah misalnya dia akan mengaktifkan pompa air, kemudian akan menyiram tanaman. Nah itu juga bagian dari mikroaktuator. Nah kemudian karena kita ngomongin tadi sistem ya teman-teman, kita bisa jadi juga perlu komponen atau struktur lain yang juga kecil ya, tapi mereka bukan sensor dan juga bukan aktuator. Misalnya ada komponen gear gitu ya, ketika kalian bikin sistem kan sensornya kecil, aktuatornya kecil ya, berarti komponen-komponen lain juga harus menyesuaikan ukurannya ya, itu juga jadi kecil. Nah 3 hal ini, microsensor, microaktuator, kemudian microstructure itu menjadi sebuah microsystem gitu. Jadi adalah integrasi dari dari 3 bagian yang tadi saya sebutkan ya, sensor, aktuator, dan struktur yang lain gitu ya. Nah sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya ya. Oke, nah tadi berdasarkan penjelasan singkat tadi ya, nah kira-kira yang mana nih device yang dia mengkonversi physical signal into mechanical motion ya, jadi signal fisik menjadi mechanical motion. A. Mikrosensor, B. Mikrokomponen, C. Mikroaktuator, D. Mikrosistem. Yang mau mencoba menjawab? Oke, silakan Mas Tony. Yang C, yang mikroaktuator. Oke, mikroaktuator yang lain setuju? Setuju ya. Ya, tadi seperti yang saya jelaskan ya di slide sebelumnya, kalau aktuator dia akan menghasilkan suatu mechanical action ya. Oke, another question ya. Yang mana yang bukan bagian dari sensor atau aktuator? Apakah microvalve, microscopic gear, pressure sensor, atau microswitch? Yang mana? Oke, silakan. Yang B. Oke, microscopic gear. Benar ya, karena kalau valve tadi apa? Kalau valve itu aktuator ya. Kalau gear itu maksudnya microstructure tadi ya. Kalau sensor ya maksudnya ke microsensor ya. Switch itu juga masuk ke aktuator karena switch itu kan kita mengubah suatu, ada mekaniknya di situ ya. Oke, sudah cukup jelas ya teman-teman ya. Nah ya, jadi memang sesinya singkat gitu ya. Nah apa yang kita bahas dari sesi pada pagi hari ini tadi ya, at least kita sudah mengetahui apa itu definisi manufaktur berbasis mikro nano ya. Kita mengenal tadi ada beberapa terminologi ya, microfabrication, nanofabrication, dan lain-lain ya. Kemudian kita memahami, kita juga sudah tahu apa fungsinya ya, kelebihan dari microsystem
produk, ya. Kemudian gimana sih kita menggunakan produk-produk ini ya, tadi juga sudah disebutkan di berbagai sektor. Dan yang terakhir tadi kita juga sudah memahami beberapa tipe untuk mikrosistem ya, ada sensor, aktuator, kemudian mini structure ya, kemudian integrated microsystemnya, gitu ya teman-teman ya. Oke, nah tadi seperti yang saya sudah singgung di awal, saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai proyeknya. Nah, jadi minggu depan saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Mungkin satu kelompok 3-4 orang. Nah, pertama kalian akan melakukan literatur study ya. Kenapa? Jadi dari literatur study kalian bisa menemukan apa sih yang sudah dibuat orang-orang gitu ya. Kalian juga akan come up dengan oh iya nih, kita kayaknya bisa membuat ini. Ya, jadi nyari ide, nyari topik gitu ya ibaratnya. Kemudian nanti ya sambil jalan, karena kan di setiap pertemuan itu akan ada milestone-nya. Nanti kalian akan mendesain device kalian. Kalian mau bikin apa nih? Misalnya mau bikin micropump, mau bikin microfluidic channel, ya. Mau bikin microsensor misalnya. Ya. Nah, nanti kalian akan coba desain, kalian akan buat. Ya, jadi kita ada LabBase Pro ya, di sana kita punya berbagai 3D printing teknologi gitu ya. Nanti dengan menggunakan additive manufacturing kita akan mencoba membuat micro devices ya, yang working ya. Jadi not dummy but working ya. Nah, nanti outputnya apa? Outputnya akan draft academic paper ya. Kalian akan mencoba menulis kenapa sih kita melakukan sesuatu ya, caranya gimana membuat ini, kemudian hasilnya bagaimana, dan nanti kalian tuliskan dalam bentuk draft. Nah, tadi yang saya jelaskan dari awal sampai UTS itu fokus di pembuatan desain dan juga fabrikasi device-nya gitu ya. Nanti di other half nanti kalian bisa berfokus ke penulisan laporannya ya, yaitu academic paper, karena ini juga butuh skill tersendiri gitu ya, nanti akan sambil belajar ya. Jadi final deadline untuk academic papernya ini nanti di menjelang UAS gitu ya. Nah, karena ini tadi belum saya assign kelompok yang tugas minggu ini, silahkan kalian masing-masing cari dulu ya individually academic paper, bisa jurnal, bisa conference. Tapi biasanya jurnal itu lebih meyakinkan ya, apalagi jurnal yang bereputasi. Nah, kalian silakan, kalian explore terserah deh anything yang related dengan micro dan nano devices ya. Dari situ nanti kalian coba rangkumkan apa sih problemnya gitu ya. Kemudian mereka pakai metode apa, terus hasilnya bagaimana gitu ya. Nah, ini dikumpulkan next week ya. Nanti akan saya buat assignment di Elok, kalian kumpulkan di sana. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan Mas Rian. Untuk device itu kayak mungkin dari Ibu ada saran ya, kayak device-nya mending kayak di bidang medical atau device teknologi gitu untuk agar memudahkan kami. Oke, good question ya. Kalau sektornya sendiri, apakah itu untuk medical atau misalnya untuk yang lain, itu sebenarnya bebas ya. Nah, tapi tadi walaupun di mata kuliah ini kita nggak hanya mengeksplor micro fabrication tapi juga nano fabrication ya. Nah, unfortunately untuk yang nano fabrication ini kita belum punya devicesnya ya untuk menyupport kalian membuat ya. Nah, yang kita punya di sini kan adalah untuk micro fabrication ya, menggunakan misalnya FDM ya, dengan menggunakan teknologi 3D printing. Itu nanti akan kita bahas along the way ya di pertemuan 3 kalau nggak salah. Nah, yang saya sarankan nanti di pertemuan ini bisa kalian kerucutkan. Jadi misalnya kalian tulis aja tuh sembarang, misalnya micro device dengan menggunakan FDM atau dengan menggunakan SLA. Nah, itu nanti akan lebih insightful gitu ya, akan lebih berguna. Karena kalau tanpa kata kunci 3D printing, nanti kalian akan nemu metode-metode lain yang ya sebenarnya akan memperkaya literatur kalian gitu ya, pemahaman kalian, tapi nggak bisa kita implementasikan gitu karena kita nggak punya alatnya ya. Jelas ya Mas Rian? Yang lain ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada, saya rasa pertemuan hari ini bisa kita cukupkan ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Kita bertemu lagi di minggu depan. Jangan lupa join eloknya ya. Semua informasi nanti saya berikan di sana. Oke, terima kasih. Selamat pagi.